Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum semuanya. Yang saya hormati Mr. Babay MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Cyberkultur serta juga teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Hairul Rifki Maulana, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang SIMSEP. Yang pertama, apa itu SIMSEP? Yang kedua, bagaimana SIMSEP dilakukan? Yang ketiga, teknik umum SIMSEP. Dan yang keempat, cara menghindari SIMSEP. Yang terakhir, dampak atau kerugian dari SIMSEP tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu SIMSEP. SIMSEP adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menukar atau mengambil alih SIM card orang lain untuk mendapatkan data-data penting di dalamnya. Data tersebut digunakan untuk transaksi online seperti membobol rekening korban, pemakaian kredit, dan sebagainya tanpa sepengetahuan si korban. Nomor telepon dalam SIM card berisi data penting setiap individu yang nantinya digunakan untuk melakukan berbagai keperluan, sehingga nomornya pasti dirancang berbeda-beda. Salah satu kegunaannya untuk kepentingan transaksi perbankan. Kasus ini pertama kali terjadi di Australia pada tahun 2017. Proses mengumpulkan data korbannya dilakukan dengan cara phishing, dengan memberikan tautan yang mengarah ke situs palsu ataupun meminta melakukan transaksi melalui jaringan umum yang tidak terenkripsi. Ketika terkena SIMSEP, SIM card korban tak dapat digunakan kembali karena sudah dipindah alihkan ke SIM card pelaku. Nantinya SIM card hasil curian itu digunakan untuk melakukan transaksi online menggunakan kode verifikasi atau OTP tanpa diketahui korban. Cara kerja SIMSEP mengingat modus kejahatan ini dampaknya berbahaya, maka Anda perlu mengetahui bagaimana cara kerja SIMSEP, pahami alurnya supaya lebih waspada. Pelaku mencari informasi calon korbannya menggunakan berbagai cara, misalnya menyebarkan tautan phishing, mengarahkan ke transaksi online ilegal yang tidak terenkripsi, dan lainnya. Untuk memperoleh data penting milik korban, misalnya nomor HP, nomor KTP, maupun informasi penting lainnya melalui gerai operator. Pelaku kemudian menggencarkan aksinya dengan mengganti kartu SIM. Proses ini bahkan dapat dilakukan melalui SMS. Apabila pergantian kartunya berhasil dan telah menyelesaikan tahap verifikasi, maka kartu SIM baru secara otomatis aktif menggantikan kartu SIM yang masih digunakan oleh korban. Sistem operator mencatat pelaku sebagai pemilik kartu SIM. Pelaku melancarkan aksi kejahatan dengan memanfaatkan SIM card yang sudah dipindah alihkan tanpa sepengetahuan korbannya. Biasanya dipakai untuk menguras rekening korban, memakai kartu kredit secara impulsif, mengajukan pinjaman online, dan lainnya secara ilegal. Contoh kasus SIM web di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2020 pada seorang wartawan bernama Ilham Bintang. Menurut pemberitaan dari Kompas, pelaku kejahatan melancarkan aksinya ketika Ilham sedang berada di luar negeri, yaitu di Australia. Pelaku mencuri data pribadi milik Ilham Bintang untuk mengelabui customer service operator seluler terkait. Ketika kartu SIM-nya berhasil diganti, pelaku kemudian menguras rekening korban, lalu mentransfer dananya ke lebih dari 100 rekening berbeda. Risiko dan dampak SIMSEP terus meskipun teknologi kini sudah semakin canggih, tetapi perlu waspada agar tidak menjadi korban cybercrime, termasuk modus SIM-swap, bukan hanya menyebabkan kerugian materi. Berikut dampak dari
dan kerugian SIMSAFE. Yang pertama, kerugian secara material. Korban modus SIMSAFE dapat mengalami kerugian secara material. Pelaku mengambil data milik korban melalui nomor telepon. Data dari nomor telepon tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk transaksi online tanpa diketahui korban. Seperti pada kasus tersebut. Sudah banyak orang terkena modus kejahatan ini dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Sebab usai telah kartu berhasil dipindahkan, pelaku membobol rekening milik ataupun melakukan aktivitas transaksi online lainnya yang membuat korban kehilangan banyak uang. Yang kedua, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Risiko dan dampak lainnya yaitu rentan mengalami kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi. Tak jarang data yang berhasil dikumpulkan oleh pelaku malah diperjualbelikan di platform atau situs ilegal. Setelah berhasil mendapatkan data penting korban, pasti disalahgunakan demi kepentingan pribadi, misalnya mengambil pinjaman online, menguras rekening, menggunakan kredit, maupun melakukan aksi penipuan lainnya tanpa disadari korban. Yang ketiga, SIM card lama tak dapat digunakan kembali. Dampaknya hanya merugikan korban dalam bentuk uang, tetapi juga membuat SIM card tak dapat dipakai kembali. Setelah pelaku berhasil menonaktifkan SIM card tersebut, korban tidak bisa menerima panggilan telepon maupun pesan akibat hilangnya sinyal operator secara tiba-tiba. Adapun tanda bahwa terkena SIMSAFE selain kehilangan sinyal operator yaitu mendapatkan pemberitahuan adanya aktivitas mencurigakan di lokasi lain dan tidak dapat mengakses akun tertentu, termasuk akun perbankan online. Semua itu terjadi akibat aksesnya sudah diambil alih oleh pelaku. Berikut cara menghindari SIMSAFE. SIMSAFE sangat berbahaya karena berdampak pada kerugian materi serta beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Terapkan cara menghindari SIMSAFE di bawah SIMSAFE demi melindungi data pribadi Anda. Berikut jenis-jenis atau cara menghindari SIMSAFE. Yang pertama, tidak sembarangan menyebarkan data pribadi. Cara menghindari SIMSAFE adalah tidak sembarangan menyebarkan data pribadi ke orang lain. Data pribadi yang dimaksud yaitu KTP, paspor, username atau user ID, kode CVV, kode OTP, nomor kartu debit atau kredit, maupun informasi pribadi lainnya yang bersifat sensitif. Misalnya ketika ada orang lain secara pribadi ataupun melalui platform tertentu meminta mengisi formulir yang meminta data pribadi secara lengkap, sebaiknya tidak sembarangan mengisi meskipun terkesan penting. Modus ini terutama banyak terjadi dengan kedok formulir lowongan pekerjaan, survei online, klaim hadiah, dan sejenisnya. Yang kedua, jangan sembarangan klik link mencurigakan. Modus yang kedua ini seringkali dilakukan dengan menyebarkan tautan atau link phishing. Ketika calon korban mengklik tautan tersebut, data pribadinya akan terekam oleh pelaku. Guna menghindari jebakan ini, sebaiknya tidak sembarangan klik tautan yang sifatnya mencurigakan. Yang ketiga, ganti kata sandi secara berkala. Cara menghindari SIMSAFE selain tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan, yaitu harus rajin mengganti kata sandi secara berkala, setidaknya 3 bulan sekali. Gunakanlah perpaduan antara huruf, angka, maupun simbol yang susah ditebak. Hindari menggunakan kata sandi dari nama, tanggal lahir, dan tanggal pernikahan secara gamblang karena tingkat kesulitannya cenderung rendah. Sebaliknya, menggunakan kata sandi yang susah ditebak, tingkat kesulitannya untuk diretas lebih tinggi. Berikutnya, lakukan pengecekan transaksi perbankan secara berkala. Upaya menghindari SIMSAFE dapat dilakukan dengan mengecek transaksi perbankan secara berkala. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas mencurigakan yang menggunakan akun perbankan. Bila terjadi aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak bank maupun penyedia jasa keuangan yang biasa digunakan supaya dilanjutkan pemblokiran rekening. Tujuannya yaitu untuk mencegah pelaku membobol isi rekening. Dan yang terakhir, waspada terhadap promosi yang kesannya berlebihan.
Cara lainnya untuk menghindari modus SIM-swap yaitu waspada terhadap promosi yang tampak berlebihan. Pelaku biasanya mengirimkan kode promo tertentu, lalu mengarahkan korban agar menggunakan kode tersebut ke tautan yang dikirimkan. Ketika masuk ke tautan tersebut, akan diminta mengisi data diri serta menyebarkan tautan tersebut kepada banyak sebagai klaim hadiah. Modus ini sebaiknya dihindari sebab merugikan diri sendiri juga orang lain. Biasanya pelaku mengatasnamakan brand besar demi memperoleh kepercayaan dari calon korban. Jika Anda menemui tautan mencurigakan yang mengadakan promo besar-besaran dari brand tertentu, sebaiknya hubungi brand terkait untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Melindungi data pribadi sangatlah penting demi menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Privasi menyediakan solusi terbaik untuk melindungi identitas digital, sekaligus menjamin keamanan data agar pengguna merasa aman beraktivitas di platform digital. Privy menerapkan metode enkripsi end-to-end supaya tak sembarang orang masuk ke akun. Selain itu, keamanannya pun sudah tersertifikasi keamanan level 4, sehingga pengguna tak perlu khawatir akan terjadi penyalahgunaan data. Gunakan Privy sekarang demi menjamin keamanan data pribadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.